Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farki Ramadan dengan NIM 23011349030, jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, perbandingan pemerintahan federal dengan contoh negara Amerika Serikat dan negara kesatuan, yaitu negara Indonesia. Yang pertama itu sistem federal. Sistem federal dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian, di mana masing-masing memiliki otonomi dalam bidang-bidang tertentu yang dijamin oleh konstitusi. K.C. Weher dalam karyanya Federal Government 1963 menegaskan bahwa esensi federalisme terletak pada pembagian kekuasaan yang dijamin secara konstitusional, bukan sekedar pendelegasian administratif. Sementara itu, sistem kesatuan merupakan bentuk pemerintah di mana kekuasaan tertinggi terkonsentrasi pada pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah berperan sebagai perpanjangan tangan pusat dalam implementasi kebijakan. Menurut C.F. Strong dalam Modern Political Constitution, karakteristik utama negara kesatuan adalah kedaulatan yang tidak terbagi dan supremasi parlemen nasional. Lalu ada karakteristik pemerintahan federal. Sistem pemerintahan federal memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk pemerintahan lain. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian merupakan inti dari sistem ini. Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan eksklusif yang dijamin konstitusi, menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan otonomi daerah. Lalu yang kedua, contoh negaranya, yaitu saya akan mengambil Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi prototipe sistem federal modern. Dengan 50 negara bagian, Amerika Serikat menerapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah federal dan negara bagian. Pemerintah federal memiliki wewenang dalam hal pertahanan, politik luar negeri, dan kebijakan moneter, sementara negara bagian mengatur pendidikan, kepolisian lokal, dan urusan internal lainnya. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan sistem federal. Otonomi daerah yang luas dalam sistem federal mendorong inovasi kebijakan publik. Negara bagian dapat menjadi laboratorium demokrasi untuk menguji berbagai pendekatan kebijakan sebelum diterapkan secara nasional. Contohnya, reformasi kesehatan di Massachusetts menjadi model yang affordable care act di Amerika Serikat. Lalu ada kekurangan sistem federal. Meski memiliki banyak keunggulan, sistem federal juga menghadapi tantangan yang signifikan, seperti potensi konflik kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian. Hal itu dapat menghambat implementasi kebijakan. Contoh lainnya contoh klasik adalah perseteruan tentang hak negara bagian, yang menjadi salah satu yang menjadi pemicu perang saudara di Amerika Serikat. Lalu ada yang selanjutnya, ada sistem pemerintahan kesatuan. Yang pertama ada karakteristik pemerintahan kesatuan. Sistem pemerintahan kesatuan ditandai dengan kekuasaan yang terpusat, di mana otoritas tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Berbeda dengan sistem federal, dalam negara kesatuan tidak ada pembagian kedaulatan permanen antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh pusat dengan tingkat otonomi yang bervariasi sesuai kebijakan nasional. Lalu saya mengambil contoh negara, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan contoh menarik negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi luas. Pasca reformasi 1998, Indonesia mengadopsi kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan signifikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, sambil tetap mempertahankan karakteristik negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi landasan hukum pembagian urusan antara pusat dan daerah. Lalu ada kelebihan sistem kesatuan. Sistem
Koordinasi kebijakan yang lebih efektif menjadi keunggulan utama dalam sistem kesatuan. Dalam menghadapi krisis nasional atau implementasi program strategis, pemerintah pusat dapat mengambil tindakan yang cepat tanpa penghambatan prosedural yang kompleks. Misalnya ketika pandemi COVID-19, negara-negara kesatuan seperti Indonesia umumnya lebih cepat dalam menerapkan kebijakan nasional eh, yang kebijakan nasional. Efisiensi administratif tercapai melalui struktur yang lebih sederhana. Tidak adanya duplikasi lembaga seperti dalam sistem federal, mengurangi biaya operasional pemerintahan. Lalu ada keseragaman kebijakan juga mempermudah evaluasi dan penyesuaian program nasional. Lalu selanjutnya ada kekurangan sistem kesatuan. Eh, sistem Kekurangan sistem kesatuan yaitu resiko sentralisasi berlebihan menjadi tantangan utamanya. Dominasi pusat dapat mengabaikan keunikan dan kebutuhan spesifik daerah, terutama di negara dengan wilayah luas dan populasinya yang beragam. Birokrasi yang panjang dalam sistem hierarkis juga dapat memperhambat respon terhadap masalah lokal. Lalu yang terakhir ada perbandingan secara struktural dan fungsional. Yang pertama itu ada aspek struktural. Perbedaan fundamental terletak pada cara pembagian kekuasaan sistem federal, memberikan jaminan konstitusional bagi otonomi negara bagian. Sementara dalam sistem kesatuan, otonomi daerah bersifat administratif dan dapat diubah melalui undang-undang biasa. Hal ini mempengaruhi stabilitas hubungan pusat, daerah, dan mekanisme pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada aspek fungsional. Dalam pelaksanaan kebijakan, sistem federal cenderung lebih fleksibel dengan variasi implementasi antar negara bagian. Sistem kesatuan menekankan keseragaman meski dengan penyesuaian lokal terbatas. Koordinasi dalam sistem federal membutuhkan negosiasi antar tingkat pemerintahan, sementara kesatuan mengandalkan instruksi hierarki. Sekian sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.